beberapa saat yang lalu Twitter sudah digencarkan oleh orang-orang yang fans dari JKT48 yang mungkin otaknya setengah sendok nyamnya apa namanya member yang diuntit, ditungguin di depan rumah, bahkan diteleponin gitu. Nah, kalau menurut kalian nih yang ada di sini nih, kalau menurut kalian menjadi fans yang baik tuh gimana sih gitu? Coba kita mulai dari yang baru masuk deh, Salsa. Kita mulai yuk. Mana sih mic-nya? Oh iya. Kalau menurut aku ya, jadi fans yang baik itu adalah fans yang selalu mendukung idolanya kapanpun. Meskipun misalnya nih, idol yang kita suka kena skandal. Misalnya, apa ya skandalnya tuh? Misalnya kayak minum alkohol lah, contoh ya. Kan di sini masih tabu nih. Gitu. Misalnya kayak minum alkohol, kita akuin kita salah, kita akuin dia salah, tapi jangan langsung kayak cancel itu idol gitu loh, mentang-mentang dia melakukan suatu hal yang salah. Kalau misalnya dia tuh udah minta maaf dan berjanji bakal berubah dan dilihat ke depannya emang berubah, ya kenapa nggak kita dukung? Betul. Kan orang bisa berubah. Betul. Gitu. Terus yang kalau misalnya nih ketemu sama idol di jalan gitu, jangan sembarangan minta foto atau apa gitu kan. Tadi aku juga sempet nonton interviewnya Cidesi yang sama Soleh Solihun. Yang katanya dari manajemen kan juga nggak bolehin member kalau lagi ketemu di jalan, kalau fans lagi ketemu di jalan terus nggak boleh minta foto gitu kan. Gitulah, terus juga jangan diuntit-untit itu. Yang nguntit member sini deh, deketan. Biar enak gitu tampolnya. Ih, ribet tau gak sih lihat Twitter. Jadi emosi kan, maaf. Sabar. Terus sama kalau misalnya ada event, kalau emang ada uang berlebih ya udah ikut aja. Kayak misalnya yang Sosensio buat nge-vote idol, yang kayak gitu-gitu deh. Duit kalian tuh disalurkannya tuh dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang resmi, kayak misalnya ikut event. Jangan ngabisin duit cuma buat nge-stalk member. Karena event-event dari JOT itu tuh udah menguras duit. Ini ditambah nge-stalk member. Itu duitnya tidak sayang. Betul. Dari aku sih gitu. Sama jangan lupa streaming karya-karyanya mereka gitu sih. Oke, coba dari Kak Adit deh. Siapa? Kak Adit. Aku. Jadi fans yang baik ya. Kalau menurut aku sih jadi fans yang baik itu ya tahu ranahnya antara fans sama sama ranah pribadinya gitu. Soalnya kan kayak yang dibilang si Nandila tadi sore kalau nggak salah, jadi idol itu nggak kayak kerja kantoran yang jam 5 TET sudah bukan bekerja lagi. Jadi idol itu 24 jam dan satu-satunya waktu buat dia bisa istirahat dari idolnya itu ya waktu di rumah. Kalau pas waktu dia istirahat diganggu, terus kapan dia istirahatnya gitu. Kasihan juga kan manusia kalau pas setiap waktu terganggu terus gitu. Kalau mau support idolnya ya support lewat, bener katanya si Salsa tadi, support lewat jalur resmi. Jadi bisa mau dikenal ya bisa beli VC-nya, bisa beli tiap sesi, habisin tuh 5 sesi VC, 5 tiket gitu. Nanti kan bakal dikenal sendiri. Itu aja sih. Oke, yuk langsung ada ya, Kak Isra, yuk mulai. Siapa? Saya? Iya, aku ya? Kamu. Untuk fans yang itu ya, yang tukang stalking itu asli kurang ajar sih. Terus kasus kayak gini itu udah lama itu dari paling parah tuh
ya sebut merek aja lah, si namanya si Fahmi yang nguntit-nguntit Sinka sama Sinta. Iya. Naomi itu ya. Kayaknya Naomi. sampai itu loh ke kampusnya nungguin. Itu hargai privasi orang. Kalau orangnya jangan buat idol kita itu gak nyaman. Betulnya kata si Bebek tadi sama si Salsa, ada jamnya buat mereka itu tampil sebagai idol di luar kegiatan event tersebut, ya biarkanlah mereka jadi ya seperti manusia pada biasanya gitu kan. Ya selama nggak itu melanggar rules dari manajemen sendiri, itu kan ya punya konsekuensi sendiri lah. Tapi untuk menjadi fans yang baik itu ya kita support yang ikhlas lah, yang pertama, yang tulus, terus support yang sebisanya aja dulu gitu kan. Betul. Kalau nggak mampu kita bukan jor-joran sih maksudnya. Ya Tidak istilahnya mampu dalam finansial. ya secara udah. finansial belum mampu ya udah gak apa-apa. Udah ada showroom kok. Kita kan ya apalagi channel ini kan udah memberikan tips dan trik untuk waro melalui showroom kan. Kurang apa lagi. Ada giveaway lagi. Iya, ada Giveaway lagi. Ada giveaway lagi. Ada giveaway lagi. Ya insya Allah nanti kalau ada rezeki kita giveaway lagi guys. Betul. Cuman itu aja. Coba Oke. terus sopan-sopan lah itu ke member. Maksudnya member itu memang kalau speak up-nya jarang-jarang ya. Tapi walaupun mereka nggak bisa balas Twitter kalian, pesan-pesan kalian, mereka itu baca, mereka itu bisa membaca. Mereka itu kuliah loh guys. Jadi mereka itu sekolah, mereka bisa baca. Jadi please be nice lah jadi manusia. Apa sih sebagai fans baik yang baik gimana? Iya. Dari pandangan dari dulu sih ya. Dulu tuh sempet ada yang fan service, inget nggak sih? Oh iya, tahu. Aku tahu. Ada yang tahu nggak sih? Nggak Aku tahu. Yang Apa mungkin tuh? nota zaman dulu fan service. Heeh. Jadi suatu keuntungan bagi fansnya untuk bertemu mungkin langsung dengan idolanya Dengan member, gitu, dengan ya idola dengan itu. membernya gitu. Itu dinamakan fan service. Itu dulu ada dan sempat dihilangkan gara-gara suatu itu juga masalahnya sama sih asli. Oke. Dan itu kembali ke diri masing-masing sih ya. Kita harus tahu diri juga gitu kan. Betul. Seperti yang dikatakan oleh sebelum-sebelumnya juga kan, bahwa jadi member idol group itu kan pekerjaannya 24 jam ya. Betul. Beda yang kantoran yang di shift yang atau yang dari jam 8 sampai jam 5. Istilahnya kita juga kan sebagai idol ini kan di member-member juga kan dari pagi malam on Twitter, terus interaksi dengan fans-fansnya atau yang sama yang lain itu kan selalu 24 jam gitu ya. Iya. Nah Iya. itu pun apa ya, jadi fans yang sopan lah. Dari dulu itu aslinya ada yang nguntit juga, rumahnya Ayana lah, rumahnya inilah, macam-macam banyak juga sih asli. Jadi dulu pun juga ada sempat yang ngikutin, misalkan kayak contoh ya, member A, dia lagi di sholat lah di salah satu F5 ada masjid dulu di Sudirman, musola, ditungguin sama fansnya di depan masjid, di depan musolahnya gitu. Nah itu yang mungkin membuat membernya makin risih. Jadi untuk fans-fans yang sekarang atau mungkin fans baru itu tolong jaga juga sikapnya gitu loh. Terus juga kan kita kan masing-masing personal kan juga punya privasi yang harus dijaga dan nggak selalu untuk diumbar gitu loh. Betul. Nah jadi coba gantikan posisi kalian ada di posisi member gitu. Bagaimana kalau privasi yang kalian ingin dijaga tapi dibuka-buka dan ingin diketahui secara publik itu kan nggak juga gitu loh. Iya. Ada batasannya juga untuk diketahui dan untuk tidak diketahui gitu. Jadi jangan terlalu maksa lah. Mungkin ya dengan adanya kayak video call kayak gini kan kalian juga makin dekat gitu loh. Betul. Nah, jadi gunakanlah manfaat ini gitu. Itu aja sih. Oke. Sebenarnya sih dari dulu, dari tahun 2012 sudah banyak. Udah banyak ya. Iya. Itu Di setiap fandom sebenarnya ada nggak sih? Ada kayaknya ada. Ada. Itu kayak di ada. Via Valen kan sampai naudzubillah mobilnya dibakar kan? Iya. Via Valen. Iya. Iya. Ada. Mobilnya di Alphard dibakar.
Itu Udah Karsis itu gitu doang. aku mau Iya mau segitu nambah. aja. Oh ya, Hmm. aku mau nambah. Jangan Aku mau terlalu nambah lagi banyak-banyak lah, boleh. takut saya. Oke. Oke, boleh Kak Isra mau nambah apa? Itu tunggu, itu motor mau lewat. Lah, Ada gimana? motor mau lewat, guys. Nah, oke. Itu jangan itulah, maksudnya jangan merugikan kita sesama fans juga lah. Maksudnya kalian yang emang bucin Lakukan. atau baper sama idolanya, jangan freak sampai kayak gitulah. Betul. Soalnya dulu kita benefitnya jadi fans itu banyak loh. Kayak ya yang sederhana aja, maksudnya kayak dulu member masih bisa balas Twitter kan. Aku sempat dulu dibalas sekali. Terus gara-gara 1-2 orang yang cemburu, bawa ke perasaan berlebihan gitu, akhirnya di stop kayak gitu. Jadi ya kayak aku bilang pertama tadi, be nice, please be nice deh. Itu aja kuncinya. Jadi orang Oke. baik-baik lah. Iya. Siap. Udah Kak Isra? Udah nanti. Oke. Lanjut ke Niko yuk. Mumpung lagi sepi dia. Ya sama sih apa yang kakak-kakak ngomong. Ada yang tambahin? Pokoknya jangan freak deh kalau idol, udah dukung idolnya. Terus sama ya jangan ngintilin idol deh, udah itu aja deh. Oke, Kak Amik. Kalau aku ya, jadi sebenarnya mungkin senada sama yang udah dibilang sama teman-teman yang lain ya. Tapi aku mau pakai analogi tuh ini di net ada ini, pernah nonton ini belum, Jiro Dreams of Sushi? Pernah denger. Belum pernah ya? Belum pernah. Nonton. Jadi coba deh nanti kalau Cuma misalnya tahu sushi doang. iya tahu Sushi Pujiastuti. Apa nonton apa namanya di Netflix itu ada judul, pokoknya cari aja Jiro Sushi, itu nanti langsung keluar kok. Jadi Jiro Sushi itu restoran sushi di mana ya? Lupa. Itu apa di ya salah satu kota di Jepang lah. Dan itu tuh udah Michelin star lah kelasnya tuh. 3 bintang apa berapa, pokoknya udah tingkatan paling tinggi, tapi kemarin bintangnya diturunin sih. Cuma ini nih apa restorannya ini eksklusif banget gitu. Mahal. Pokoknya satu orang itu kalau per kepala tagihannya bisa $300 lah. $300. Dan kalau mau makan ke sana mesti booking 3 bulan sebelumnya kalau aku nggak salah dengar. Jadi mesti booking gitu, mesti nelpon, nggak ada websitenya. Harus Mesti nelpon tradisional gitu, mesti nelpon. Dan yang contoh yang pernah makan di situ Presiden Barack Obama salah satunya ya. Walaupun itu pernah jadi skandal karena Obama tuh makan dikit tapi nggak dihabisin sushinya. Tapi itu lain cerita. Oh, ya paham. Iya, jadi itu restorannya tuh bagus banget. Nah, kenapa yang bikin restoran ini bagus? Karena kita tuh nggak mesen menu, nggak ada menunya. Kita tuh datang, cuma duduk, terus si Pak Jiro namanya, karena yang punya Jiro kan, si Pak Jiro-sannya ini, dia itu dia langsung ngejudge kita. Oh, kalau orangnya bentukannya kayak gini, ntar dia ngira-ngira juga bentuk mulutnya gimana, cewek apa cowok, umur berapa, orang dari mana gitu kan. Jadi langsung ngasih sushi nigirinya itu sesuai yang dia kira gitu. Jadi beneran kita tuh terserah Pak Jironya deh mau ngasih gua apa gitu. Kita tinggal nikmatin aja, dia ditaruh di piring depan kita, ntar kita hop gitu. Langsung gitu aja gitu. Bahkan sushinya tuh nggak dicelupin ke kecap asin lagi. Langsung aja diemplok gitu loh. Langsung aja. Jadi justru itu kenikmatannya, kita beneran menyerahkan segala sesuatunya tuh sama si chefnya ini. Kalau di restoran biasa kan kita order ya kan? Iya. Itu yang mau analogi saya ambil. Kalau kita sebagai fans, sebetulnya ya udah, misalnya si membernya mau ngasih performance gimana, kita nikmatin aja men. Kita nikmatin aja, maksudnya ya udahlah, misalnya membernya kita kayak gini ya, mungkin kita dikasih keleluasaan buat ngasih masukan ya, cuma ya jangan lebay juga. Aku pernah sih marah-marah ke JOT, ngasih masukan apa segala macam. Cuma balik lagi yang ke isu belakangan ini yang sampai ada
penggemar yang Stalker. kelewatan batas itu ya, ya maksudnya itu berarti ada something wrong, ada yang salah di dia nggak bisa mengcompartmentalize, nggak bisa memisahkan mana yang kehidupan nyata, mana yang sekadar hiburan gitu loh. Kayaknya ada Iya. di situ ada beneran dia harus ke psikolog sih. Dia harus Tolong, apalagi sampai buat video gitu kan. Iya, itu ada yang salah itu. Maksudnya mungkin aku sih kalau nebaknya, kalau coba berempati jadi si fansnya ini, mungkin habis putus cinta, atau habis di PHK, atau broken home. Pokoknya ada sesuatu yang salah, jadinya ngaruh ke psikis dia. Terus satu-satunya cara dia bisa menikmati hidup yang lewat menggemari idol group ini, cuma dia jadinya dengan cara yang salah. Iya gitu, dan seperti yang dia bilang kan, member itu pagi sekolah, kuliah, kerja, siang mungkin ada kegiatan tambahan, sore latihan, malamnya mungkin latihan atau perform, ya kan. Terus belum lagi mesti ngupdate medsos, ya kan, medsosnya Twitter, Instagram, TikTok, ya kan. Ya nggak semua TikTok sih, ada yang nggak punya TikTok kan, kayak Fiska gitu nggak punya TikTok kan. Dan ya belum bayangin kalau kayak si Anin yang 3 tim gitu kan. Jadi ya maksudnya come on gitu loh. We get what we pay. Gitu aja sih. Oke, terakhir dari aku ya. Oke, kalau dari aku mungkin udah disampaikan semuanya ya, dari Kak Amik, dari Salsa, dari Kak Adit, Kak Isra, Niko, dan Arsy. Aku hanya menambahkan sedikit. Tolonglah gitu. Jangan kalian bertopeng di balik fans, ternyata kalian itu obses. Itu berbeda guys, gitu. Maksudnya, fanslah dengan benar gitu. Kalau emang kalian pengen ngedukung, oke dukung, mention kah, DM kah, atau mungkin kalau kalian punya TikTok ya komen di TikToknya gitu. Kalau emang pengen dikenal sama OSI-nya, perlakukan OSI-nya ya sebagai kalian memperlakukan diri kalian sendiri gitu. Ya kalau emang nggak mau maksudnya ya lu punya kehidupan sendiri. Ya coba kalau kehidupan lu ya privasi lu dikutik gitu sama orang lain, pasti nggak akan mau gitu. Dan OSI pun seperti itu. Member itu sebenarnya manusia biasa. Kayak sama kayak kita, cuma bedanya dia sudah terkenal dan dilihat sama banyak orang. Itu aja bedanya. Nah, untuk semuanya privasinya itu sama kayak kita. Dia manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, ya butuh udara juga gitu. Sama seperti yang kayak Kadit bilang, yang Nadila bilang, idola itu 24 jam. Benar, nggak cuma JKT48. Pemain sinetron, pemain film, semuanya tuh ya idol gitu kan. Tapi intinya ya sama gitu. Dan harusnya kalian bisa menjadi fans yang baik. Ya contohnya ya kan, aku membuat waktu itu yang pertama kali project pertama aku adalah Gombalan Pagi untuk Panutan. Itu adalah salah satu untuk membuat dia semangat, membuat yang kayak ternyata walaupun nih misalkan di video call dia sepi, terus juga misalkan dia belum masuk SSK, tapi tuh banyak gitu orang-orang yang sayang dan peduli gitu. Dan dengan cara itu, nggak perlu kalian untit, nggak perlu kalian tanya rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa. Mohon maaf, lu mau nagih utang, lu nanya begitu. Jadi kan enggak gitu kan. Lagunya Kangen Band ya. Iya, jangan nyanyi. Terus udah gitu, ya jadi fans yang baik ya seperti itu. Dan harus mendukung fans kamu dengan tulus, jangan minta pamrih. Kan ya waro itu adalah bonus, tapi kalau misalkan fans kamu, maksudnya idol kamu melihat kamu adalah orang yang baik, itu adalah sebuah keistimewaan guys. Betul, setuju. Nah, aku kalau boleh nambahin Kak Rere ya. Jadi boleh nggak ini loh, itu kan tadi kayak yang kita bicarain ini tuh masih di ranah idealis gitu loh, utopia kan, utopia memang ya seyogyanya seperti itu semua gitu loh. Tapi bisa nggak sih mungkin kalau kita kasih saran ke JOT gitu, maksudnya ada nggak langkah-langkah praktis yang bisa diambil gitu? Kalau aku mikirnya member itu didata tinggalnya di mana, pasti ada datanya kan masing-masing. Ini JOT yang ngatur ya, bukan kita kan. Siapa yang ini tinggal di sini kan bisa dibikin klasternya, jadi antar jemputnya gitu loh. At least menurut aku paling praktikal itu sih, antar jemputnya bareng gitu loh ya. Aneh. Oke.
kayaknya cukup lah ya. Takut Adit kesian ngeditnya. Iya ya. Thank you semuanya. Pokoknya makasih buat yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Tubir kami. Iya. Tubir. Jangan tubir para member, tapi tubir kami. Ya. Tubir. Aku menerima tunggu tubiran. saya. Ya, di sini Kita tubir. tunggu tubirannya, Taruh guys. tubir kalian di sini. Tubir. Iya. Iya. Maksudnya kalau jangan tubir maaf dong. nih Kak, maaf Kak, kalau misalkan di video lain kan tubir Isra, tapi kalau di sini tubir kita Tubir kami akan semua di menerima. sini ya. Kami akan terima. Tubir. Tubir Tapi jangan Kirumon. member. Jangan. Enggak apa-apa sih. Enggak Enggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan tubir. Enggak apa-apa. Haters, kemari haters. Kami butuh haters. Kami Karena butuh haters, membawakan Yuk lanjut ya, lanjut ya. Oke. Lanjut yuk. Terima kasih. Apa namanya? Bye-bye. Demikian episode hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya ya udahlah ya, tonton aja yang penting lah. Oke. Assalamualaikum. screenshot. Ayo, Iya, bentar. Enggak, stop recording. sorry. Sorry, recording. motong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Bye-bye. Ciao.